Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Alba. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Alba Media Center. Tentunya di segmen Alba Podcast. Saya Zaim selaku host pada pagi hari ini akan membawakan narasumber dari dua wali santri SD Tahfidz Al-Banjari. Beliau adalah Bapak Ahmad Subakir, seorang mutin di Desa Tegal Gunung, wali santri dari Said Akil Mubarok, dan Ibtu Suhari SHMH. Jabatan beliau adalah KBO Reskrim Blora selaku wali santri dari Brayan. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya pada beliau, narasumber kita, bagaimana pendapat beliau tentang apa yang ada di SD Tahfidz Al-Banjari. Ya Pak, yang pertama niki Bapak Ahmad Subakir ingkang damel rasukan ijo. Sedangkan nomor kali niki Bapak Suhari selaku wali santri dari Brayan. Pun nggih Pak, siap nggih Pak badhe tanglet gede-gede teng panjenengan. Pertanyaan nomor setunggal, bagaimana sih suka duka memondokkan anak teng mriki? Kan dalam pandangan di luar, anak masih kecil kok udah dilepas, apa nggak kasihan sama si anak? Ripon Pak pendapat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subakir selaku wali santri dari Ananda Said Akil Mubarok. Kami dari Kelurahan Tegal Gunung sebagai mudin Tegal Gunung, juga dulu pernah jadi mudin tempelan juga selama 2 tahun 8 bulan. Terus mudin Kunden juga dibantukan di sana. Terus di RSU Blora juga. Untuk sedikit tadi suka duka terkait memondokkan anak di usia dini gitu ya. Ya dibilang sedih, siapa sih yang nggak sedih berpisah dengan sang buah hati. Tetapi yang mana kita sebagai orang tua, komitmen dari kami dan sebagai orang tua, saya dan istri itu tidaknya memang anak harus mengecam pendidikan di pondok. Kalau bilang sedih, siapa yang nggak sedih? Kalau sayang, siapa yang tetap sayang sama anak-anak. Tapi bagaimana kita memang punya komitmen dan tujuan untuk mempunyai anak yang nantinya berakhlakul karimah, terus bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Setidaknya tetap jalur yang bisa kita tempuh memang di pondok pesantren. Nah, terlebih alhamdulillah si Ananda Said Akil Mubarok itu sendiri alhamdulillah termotivasi dari pribadi Ananda sendiri minta untuk ke pondok setelah tahu dari kakaknya yang pada waktu itu tanggal 2 Agustus, tanggal 2 Juli itu kakaknya di pondok pesantren di Al Muhibin Jatirogo Tuban. Terus di selang 2 minggu atau berapa kakaknya itu muhadharah ceramah di atas panggung dengan dilihat banyak santri di situ. Nah, Ananda Said Akil Mubarok itu tahu bagaimana kakaknya pada waktu itu, wah Bu, kakak pinter ya Bu ya. Terus kami sebagai orang tua jaga jawabnya, nah nanti Mas Akil kalau di pondok lebih pinter lagi daripada kakak, nanti lebih itulah. Terus mau Mas Akil mau mondok, ya mau Pak, mau Bu lah. Terus maka kami kenalkan dengan SD Tahfidz Al-Banjari yang ada di lapangan di Tunjungan Blora ini. Nah, terus kalau soal sedih, ya sedih, siapa yang nggak sedih dengan berpisah dengan anak yang kita sayangi. Tapi ya itu tadi, nggak sedih malah jadi pertanyaan besar, sama anak kok nggak sedih ya gitu. Tapi pernah juga kami alami tatkala kami sambang dengan waktu yang diberikan oleh pondok, di situ pernah juga di Mas Akil itu ngomong, Wah nanti habis dari sini saran Abah untuk melanjutkan ke SMP Menawan Kudus. Itu sontak perasaan pernah berontak Ustaz. Nah, tapi
gimana ya, terus tahan jangan sampai kami menangis di depan anak supaya biar anak tetap enjoy aja di pondok itu tadi. Nah terus sampainya kami pulang dari acara sambang itu, ya, posisi pondok di Al-Banjar ini makan di atas ketinggian ya, di gunung ya. Nah, pas waktu keluar dari pondok, keluar dari pintu gerbang tuh, pas turunan terjal, ya langkah kami karena sudah nggak kuat menahan, sempat juga mobil tak matiin di tengah jalan, saya menangis sejadi-jadinya. Sampai istri itu yang di samping ngomong, "Kak jangan nangis, malah nangis baik." Nah, terus habis itu terus tak kembaliin lagi, kurang bersyukurnya apa kamu kok ngerti waktu itu memang gini, terus saya ngeloni anak kapan. Nah terus pas waktu habis nangis tadi terus tak naikin, tak turunin perasaan pikiran aku, kurang bersyukurnya apa kamu. Lihatlah teman-teman Mas Akil yang ada di lingkungan kamu, seumur dia sudah bisa seperti Mas Akil belum. Nah, dengan itu motivasi kami lebih semangat lagi untuk mendukung anak-anak kami yang belajar di pondok pesantren. Kalau dari Pak Heri sendiri bagaimana itu suka duka memondokkannya anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheri, saat itu jabatan Kapten Eskrim Polres Blora. Langsung saja Mbak, saya sampaikan bahwa yang jelas suka duka memondokkan anak di usia dini ini sebenarnya tidak ringan atau tidak mudah. Dalam arti saya yang merasa berat. Jadi saya yakin anak saya di pondok juga bingung, pasti kangen sama orang tua. Pasti nih. Apalagi yang di rumah, saya sebagai orang tuanya, kalau mau tidur itu mamanya juga sering nangis. Dan tidak lebih juga, Pak Hari itu juga nangis. Kakaknya yang kuliah itu sering menanyakan hampir tiap hari, bagaimana adik di sana tidurnya Pak? Ya, kita sama-sama bingung. Kalau saya menanyakan sama pondok nanti dikira cengeng kita. Jadi ya udah, kita pasrah aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau semua yang kita pasrahkan akan lebih baik. Itu aja. Jadi kesimpulan saya, motivasi saya atau suka duka sebagai orang tua memondokkan anak di usia dini itu, yang terasa berat itu bukan anaknya saja tapi orang tuanya, kakak-kakaknya juga. Karena saya sendiri sampai bingung kalau tanya kakaknya bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, terus di sana itu tidur pakai apa, selimutan atau enggak. Jadi tadi kesimpulannya pasrah. Lalu motivasi utama apa yang menggugah hati bapak-bapak niki untuk memondokkan anak? Motivasi yang paling mendasar itu apa? Sampai rela melepaskan anak di usia kecil sudah berpisah dari orang tua, mengikhlaskan untuk menangis di pondok gitu. Dari saya untuk motivasi yang utama memang ya, tidaknya kita sebagai orang tua membekali anak-anak kami untuk bisa lebih tahu apa artinya hidup, dan yang paling utama adalah bekal ilmu agama. Terus selain itu memang kami lebih mendukung dari cita-cita Mas Akil, yang mana mulai dari 4 tahun usia, setiap kali ditanya baik orang tuanya, baik orang-orang di sekitar Mas Akil itu juga pasti setiap kali ditanya dia cita-cita apa Mas Akil? Ingin jadi penghafal Al-Quran. Nah, jadi terus di sini pada waktu itu ada program SD Tahfidz Al-Banjari, dan itu menjadi penyemangat kami. Alhamdulillah, insya Allah kami tidak salah dalam menitipkan Mas Akil untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Engkang saking Pak Hari
Dari Pak Hari sendiri motivasi paling Motivasi, utama ya. untuk memondokkan Mas Brian itu apa? Ini selaku Mas Brian, putra dari Pak Hari, kelas 1 SD Tafid Al-Banjari yang besok akan masuk ke kelas Kelas 2 dua. SD Tafid Al-Banjari. Yang jelas motivasi saya, pertimbangan saya karena anak saya ini laki-laki. Saya selalu ingat kata Pak Jokowi, Presiden kita, bahwa moral bangsa Indonesia ini sudah kritis. Dalam arti krisis moral. Selain itu, saya sendiri sering menangani perkara ya. Baik itu perkara anak maupun dewasa, saya sendiri sampai menyimpulkan seperti itu juga. Oh ternyata zaman sekarang itu krisis moral. Jadi kesimpulan saya krisis moral itu. Apalagi pertimbangan saya anak saya laki-laki. Jadi saya semangat memondokkan anak laki-laki saya ini dasarnya itu. Yang kedua, ini kemungkinan saya ke depan ilmu agama itu pasti ditambahkan. Seperti contoh, kalau mau daftar polisi aja, TNI aja, sekarang ada kuota khusus. Yang penghafal Al-Quran atau yang pondok pesantren yang sudah terkenal itu ada kuota khusus. Apalagi kalau sudah hafid Al-Quran, ada kuota khusus juga diprioritaskan untuk masuk, asal selama kondisi fisiknya sehat. Jadi yang ketiga, apalagi posisi rumah saya itu dekat masjid, minimal nanti masjid itu biar ikut mengelola masjid yang dekat rumah saya. Kalau anak saya juga paham. Bagus, memakmurkan masjid juga. Boleh tahu Pak, apa krisis moral zaman sekarang? Kalau kita lihat krisis moral di dunia remaja kan kita sudah banyak tahu ya. Iya. Tapi kalau krisis moral dari si kecil, si anak masih berusia anak-anak itu bagaimana Pak contohnya? Sehingga benar-benar membuat panjenengan memotivasi diri panjenengan, si anak ini harus saya masukkan ke pondok biar tidak krisis moral. Kalau seumuran anak saya ini belum bisa dikatakan krisis moral karena masih anak-anak kan. Jadi sifatnya anak-anak. Jadi itu dianggap anak nakal gitu aja, anak yang kreatif gitu. Tapi kalau menjelang dewasa kok masih nakal, nah itu, atau sudah dewasa kok masih nakal, berarti itu yang namanya masuk krisis moral ya. Kategori krisis moral Iya. ya Pak. Berarti kisaran umur berapa itu Pak? Kalau kita bisa mengatakan krisis moral itu Ya, kelakuan si anak yang sekitar umur berapa sampai berapa? bisa dikatakan dewasa. Kalau menurut hukum dewasa itu kan umur 18 ke atas. Iya. Jadi itu yang dikatakan orang sudah dewasa kok masih kurang ajar, berarti krisis moral. Jadi maka dari itu sejak dini saya harus mempersiapkan mental anak saya ini menjadi lebih baik. Jadi gitu Mbak. Iya. Gitu ya. Bagus sekali ya Pak. Iya. Terus dari panjenengan berdua, gambaran tentang SD Tafid Al-Banjari itu bagaimana? Supaya SD kita ini lebih dikenal di kalangan masyarakat, baik masyarakat lapisan atas, tengah, dan bawah. Bagaimana Pak? Ya, kalau dari saya untuk SD Tafid Al-Banjari sudah bagus lah. Yang mana awal dulu memang kami menitipkan anak kami, selain memang pada waktu itu baru kelas 1 ya, baru satu kelas. Nah, itu termotivasi bagi kami. Memang di SD Tafid Al-Banjari itu sudah selain memang kamarnya sudah ada ber-AC, terus selain tempat kamar mandi dan sarana prasarana yang lain, memang sudah kami rasa kami ikhlas seandainya kita menitipkan anak dengan fasilitas yang ada. Terus untuk ke depan ya, untuk saran aja, karena memang sekarang si Mas Akil sudah kelas 3, setidaknya tahun depan insya Allah bila diizinkan kan sudah naik kelas 4. Nah, kan memang untuk
sekarang SD Tafid baru mempunyai 3 ruang untuk kedepannya supaya lebih untuk di kompliti aja kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan untuk tambahan juga bisa mungkin karena memang namanya masih SD, terlebih kelas mungkin bisa dikatakan kelas 4, 3, 2, 1 itu masih jiwa anak-anaknya masih kental. Nah, sehubungan dengan itu di SD Tafid Al-Banjari memang wahana permainannya ya ada lapangan maksudnya untuk sepak bola, tapi untuk wahana yang lain mungkin ayunan atau yang lain itu kan masih kurang. Nah, untuk ke depan bisa ditambahkan wahana permainan untuk anak, biar selain anak mungkin ada juga ya rasanya jenuh dalam mungkin menghafal. Nah, di sela-sela itu tadi bisa disediakan wahana permainan. Nah, terus bisa juga nanti yang kemarin sempat disampaikan sama Ananda Said Akung Barok, minta untuk itu di ruang istirahatnya di kamarnya bisa dikasih TV. Nah, untuk nanti waktu mungkin momen yang bisa diagendakan 1 minggu sekali atau berapa, yang mana tetap dihandle para ustadz dan ustadzahnya dalam mungkin nobar nonton bareng, itu bisa diagendakan 1 minggu sekali atau berapa nyemangat biar maksudnya. Dan nanti di tampilan itu tayangan itu kan bisa mungkin diputer film terkait kisah-kisah Nabi atau apa kan bisa. Memang nggak agenda itu tentang SD Tafid Al-Banjari menurut pandangan saya bagus, aplaus pokoknya untuk SD Tafid Al-Banjari. Kan mudah-mudahan menjadi visi dan misi SD Tafid Al-Banjari dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, semakin berjaya. Amin. Dan kepercayaan masyarakat semakin melekat pada SD Tafid Al-Banjari. Dari kami untuk menggelar. Kalau saya mengomentari terkait SD Al-Banjari, SD Tafid Al-Banjari dari sisi posisi pondok ini menurut saya strategis. Karena apa? Yang jelas pada ketinggian yang paling tinggi di sini, di Kecamatan Tunjungan. Jadi suasana dingin, adem, alam. Selain itu juga jauh dari keramaian. Ada di samping kampung, sebuah kampung itu pun masih sepi, masih kecil ya. Iya. Jadi menurut saya dari sisi ketenangan tepat, dan sumber airnya juga cukup mencukupi, landar. Kemudian terkait dengan kegiatan belajar mengajar, menurut saya juga cukup. Kemudian terkait fasilitas tadi sudah disampaikan Mbak Mutin, yang jelas kalau TV itu harus ada memang. Karena apa? Untuk antisipasi kalau suatu saat ada tadi nonton bareng Timnas, jadi santri ini tidak ketinggalan berita terkait olahraga. Karena nanti santri ini kan masih anak-anak, kedepannya masih langkahnya masih jauh. Jadi selain ilmu agama, dia juga paham ilmu pengetahuanmu. Jadi dari itu saya. Dan menambahkan juga, dan untuk di sini itu kita akhirnya sebagai wali santri ya. Oh iya. Itu kedisiplinannya bagus banget. Anak itu enggak sembarang waktu bisa keluar ya untuk mobil di luar pondok itu enggak. Andai kata memang ingin acara di luar itu pasti ada murabinya, ada yang mendampingi, dan itu juga atas izin dari pondok. Nah, itu yang menjadikan kita lebih ayem. Kalau di sana memang anak dikarantina betul, dan insya Allah terjamin keamanannya anak-anak kita, tidak gampang terkontaminasi keluar dari luar. Saya juga merasa tenang karena itu tadi semua kegiatan belajar mengajar ada di dalam pagar pondok.
tidak ada yang keluar dari pondok. Ada yang keluar, tapi ada pengawalnya, pemimpinnya itu yang bikin wali santri ini orang tua tenang seperti itu. Apakah ada perbedaan si anak dari sebelum mondok dan sesudah mondok? pasti ya. Ya. Yang Gimana, mana Pak? yang mana dari Ananda Said Akil Barok dulu memang dari TK-nya sudah dibekali dengan hafalan mulai dari At-Takatsur. Nah, yang mana alhamdulillah dari segi hafalan dulu, dari segi hafalan sekarang tadi sudah tanya, aku sudah sampai surat apa? Sudah surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah ini sudah perjalanan menginjak ke 5 juz, yang mana dari juz 28, 29, 30, terus 1 dan 2. Itu tadi coba tak sampai mana? Sampai al-hajju asyurum ma'lumat. Setengah juz itu, Pak. Faman farada fihinal hajja fala Setengah juz rafata nih, wala Pak. fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, itu sudah sampai itu, terus di akhir ayat sampai yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu dia sudah hafal juga. Setengah juz sudah juz 2 Itu dari segi hafalannya Ustaz ya. Dan kami terima kasih banget kepada pondok pesantren, pada pengasuh, pada tuan asatidzah yang mana sudah berupaya sampai empang-empangan bahasanya dalam membimbing anak-anak kami. Terus itu dari segi hafalan dan dari segi tingkah laku sebelum dan sudah beda juga, karena di untuk di masyarakat, penerapan di masyarakat kala pulang sambahan seperti ini, pulang liburan itu di lingkungan kami juga alhamdulillah untuk tingkah laku ada pasor sama yang lebih tua itu dia ada juga lebih berakhlakul karimah. Nah, itu tujuan dari kami mendokkan anak setelah dari itu tadi. Nah, terus dari mungkin olah suara itu Mas Akil apabila pulang dari liburan pondok itu punya daya magnet sendiri dari Mas Akil itu di musola, baik pas waktu adzan terus ujian iqamah itu setiap kali dengar suara Mas Akil, ayo dari musola lah itu. Baik dari teman-temannya atau orang tua yang ada di sekitar musola tadi. Terus yang segi nerimanya itu Masya Allah ya, untuk Mas Akil itu sempat pernah juga di rumah itu waktu mau main kan ibunya mengambilkan baju di lemari ya. Nah, terus ibunya ngomong, kan Mas Akil ambil baju yang dikira dari ibunya itu maksudnya sudah nggak layak lah, Mas jangan pakai itu sudah jelek, Bu nggak boleh bilang gitu, anak pondok itu harus terima, harus bersyukur gitu. Nah, terus dari segi makanan pun apabila makan itu juga sekarang sudah biasa makan sendiri dengan terlatih dari pondok. Dan terus sempat kakaknya itu pernah mengejek atau kurang bersyukur dari makanan tadi lah. Makanan enggak enak, Kak. Kita enggak boleh mengejek makanan. Semua itu dari Allah, kita harus bersyukur. Jadi sampai gitu. Saya mendengar kata-kata itu dari Mas Akil sempat terharu juga. Alhamdulillah ya Allah dengan kami menitipkan anak-anak kami di pondok, dan itu lebih bisa untuk pendidikan kakaknya juga. Tuh Kak, arti seperti itu loh. Kakak nggak boleh seperti itu. Kita menambahkan seperti itu. Oke, monggo Pak. Dan dari kami cukup ya. Oke, saya yang jelas kalau perubahan sudah banyak sekali kan. Dari awal liburan pertama itu berapa bulan? Masuk pondok berapa bulan? Masuk libur pertama itu 2 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan terus liburnya satu minggu. 1 minggu. Ya 3 bulan masuk pertama kali, pulang libur 1 minggu ya? Iya 1 minggu. Di rumah sudah banyak ada perubahan. Yang pertama tidak mau megang HP. itu sudah rezeki sendiri itu. Padahal sebelum masuk pondok itu saya sampai stres karena dia kalau masalah HP sampai ribut sama mamanya sama kakaknya.
Jadi saya bingung, makanya itu termasuk bagian dari motivasi saya tadi. Tidak mau pegang HP. Yang kedua, pada saat mau sholat subuh itu, bangun gitu kan, langsung loncat ya. Tak pikir kayak saya pendidikan ini. Padahal awalnya sebelum mondok itu kalau dibangun itu sampai beberapa kali sampai kita marah kan. Ya mulai tok itu kalau dibangun kita. Tapi di bulan pertama itu dia langsung bangun. Yang ketiga, perubahan yang ketiga jelas waktu kakaknya mau bohong itu, dia tahu kalau kakaknya bohong. Kakaknya ditegur itu. Orang gak boleh bohong loh kak. Nah itu. Kemudian sampai tetangga itu sampai heran. Sekarang kok diem ya, Brian ya. Apalagi mamanya itu juga bingung. Pas sekarang kok Brian diem. Padahal dulu kayak gitu. Saya masih jadi ikut bingung. Apa anak ini banyak tekanan atau banyak beban ya. Jadi ikut bingung juga saya. Tapi ya mah. Dulu sebelum di pondok mau masuk pondok pertama kali bingung. Ketika tahu hasilnya malah bingung. Saya ikut bingung juga. Tapi ya pasrah aja kita. Semoga aja tidak ada apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Yang penting dia diamnya karena sudah menjadi kebiasaan di sini mungkin. Lebih berilmu mungkin kan. Mungkin karena sudah banyak tambah ilmu jadi dia mending diam daripada seperti yang dulu. Begitu Mbak. Berarti kesimpulannya itu seperti ini ya Pak ya. Kita itu jangan takut memondokkan anak di usia dini. Meskipun itu berat karena kita memondokkan anak di usia dini itu karena kita bercita-cita untuk menjadikan si anak menjadi sosok yang alim, soleh dan kafi. Kafi berkecukupan dari segi dunia dan agamanya akhiratnya. Terima kasih ya Pak. Tambah lagi Mbak ya. Monggo. Dulu anak saya Brian itu kalau saya tanya nggak mau mondok dia, ngancam saya. Kalau saya mondok mau kabur saya. Pusing saya. Akhirnya saya ajak main ke sini kan ke pondok 2 kali. Alhamdulillah ketemu Abah itu 2 kali. Saya suan Abah bilang, Bah, maunya saya pondoknya di sini. Sampai di depannya Abah itu salto dia, karena di rumah sering main barongan. Itu salto ya. Waduh. Padahal kakeknya juga ikut itu. Bapak saya juga ikut ke sini. Sampai pecinya Abah itu dibawa lari gitu. Copot. Makanya saya minta doanya Abah bagaimana caranya supaya anak saya bisa mondok di sini kerasan untuk menuruti ilmu dari Abah. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri acara podcast kali ini. Untuk teman-teman sekalian jangan lupa like, subscribe dan komen untuk lebih tahu konten-konten yang insya Allah lebih barokah, lebih manfaat untuk teman-teman Alba Media Center. Untuk sekiannya saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.